bos. Udah beres tuh. Beres apanya? Kenapa mayatnya nggak ada di situ, Beko? Kita lempar aja ke tempat lain. Ntar juga ketemu. Apa? Kalian ngerti nggak sih apa yang saya suruh? Rewet. Halo? Halo? Brengsek. Awas, kalian sampai gagal lagi. Sepertinya tidak ada orang Bu di tempat karena saya telepon tidak diangkat. Mungkin ada pesan yang bisa saya sampaikan, Bu? Ya udah, kalau gitu tolong bilang aja Mbaknya kesini ya Mbak. Ini saya titipin kartu nama, tolong dikasih ya Mbak. Ibu Ranti ya? Baik. Makasih ya Mbak. Ya Mbak. Kenapa Bapak masih di sini? Saya nggak tahu mesti kemana lagi, Ranti. Terus kenapa Bapak pilih di rumah saya? Saya rasa ini sudah sangat malam, Pak. Sebaiknya Bapak pergi. Tidak, Ranti, tidak. Saya tidak akan pergi sebelum kamu berjanji menolong saya untuk meyakinkan Julia. Tolong saya, Ranti. Keluarga saya sedang dilanda kehancuran. Julia akan meninggalkan saya. Dan hari ini saya menerima kenyataan kalau Krishna bukan anak saya, Ranti. Saya udah gak kuat, Ranti. Gak kuat menerima hukuman ini yang gak jelas kapan akan berakhir. Kalau Bapak mau tahu, inilah kepedihan yang saya rasakan saat saya harus kehilangan anak yang saya kandung, Pak. Kemudian adik saya Jamal. Hidup saya rasanya seperti di neraka, Pak. Karena harus menerima keadaan yang seharusnya saya tidak terima. Tapi saya tidak menghukum Bapak. Bapaklah yang menghukum diri Bapak sendiri. Selamat malam. Ranti, lalu saya harus berbuat apa lagi, Ranti? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana harus merubah keadaan ini. Ranti, 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 tolong saya, Ranti. Ranti, tolong saya. Saya sudah menghancurkan kehidupan Ranti. Dan itu mengakibatkan hancurnya banyak kehidupan lain. Saya memang pantas menerima hukuman. Tapi sebelum itu, saya harus pastikan Julia dan Krishna benar-benar aman saat saya tinggalkan. Sekarang lihat kan kamu, semuanya hancur. Sertifikat hilang, Krishna terbongkar. Ini semua gara-gara kebodohan kamu. Kalau udah kayak gini, apa yang kamu bisa? Cuma misalnya diam. Bodoh. Mas Ardi, Mbak. Mau apa kamu kesini? Kenapa kamu tidak mempersilahkan aku duduk dulu? Kamu mau bicara apa? Bicaranya sekarang. Mia,
Aku memang salah. Aku terlalu emosi menghadapi semua masalah ini. Mia, Julia tidak mau melihatku lagi. Dan aku akan pergi. Makanya, aku ingin menyelesaikan semua masalah kita malam ini juga. Secara baik-baik. Jangan, Mbak. Saya nggak pernah percaya pada omongannya. Dari dulu dia mana pernah terlihat baik kalau ada persoalan. Ray, saya sudah capek. Dan saya tidak peduli dengan kamu. Ini masalah kami berdua. Perceraian ini mempertaruhkan masa depan anak kami. Saya perlu bicara empat mata dengan Mia. Kalian ingin perceraian ini cepat terlaksana kan? Biar kalian cepat mendapatkan bagian harta saya. Itu memang hak saya kok. Ya, saya tahu. Makanya, saya ingin segera menyelesaikannya. Mana surat hutang kamu, Ray? Berikan pada Mia. Dia akan ikut saya malam ini juga untuk menyelesaikan semua pembagian harta kami. Lama benar tuh si Jack. Mau nyalain HP, ntar si bos nelpon lagi nih. Halo, Mal, kamu kemana aja sih? Aku teleponin dari tadi nggak diangkat-angkat. Siapa nih? Ini siapa? Oh, lu cari Jamal ya? Iya, ini siapa? Lu siapa? Gue Julia, temannya Jamal. Jamalnya mana? Lu denger ya? Jamalnya udah mati, ngerti? Apa? Lo nggak usah main-main ya? Siapa sih nih? Lu gak perlu tahu siapa saya. Orang yang macam-macam sama Ray memang pantas untuk mati, ngerti? Ray? Om Ray? Lo nggak usah ngarang ya, nggak usah aneh-aneh deh. Ray itu om gue. Halo? 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 Ya Tuhan. Gimana kalau ini benar? Apa yang harus aku lakuin? Aku nggak akan pernah maafin keluargaku kalau ini benar. Ayo Mia, turun. Ayo, kita selesaikan. Kamu sebut aja, apa mau kamu? Pasti aku berikan. Benar. Mas akan memberikan apa saja yang aku minta. Iya, karena aku sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi Mia. Dan cita-cita kita sudah habis sampai di sini Mia. Tapi sebelum itu, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan dari aku. Ayo turun Mia, ayo turun. Mas, kalau Mas membohongi saya akan pulang. Atau saya akan laporkan ke polisi. Aku tidak peduli Mia, walaupun harus masuk penjara atau mati sekalipun. Tapi yang jelas, kamu harus menjelaskan semua persoalan di rumah ini sebelum aku pergi. Ayo. Mas, Ayo. Mas, Ayo. Mas, Mas. Siapa Jamal? Jadi si Dungu Ray menggadaikan sertifikat rumah aku sama si Jamal? Mas, dia menjebaknya, Mas. Karena dia dendam sama Ray. Dan saya tidak suka caranya seperti itu, Mas. Dia, kamu jawab saja apa yang aku tanyakan Mia. Kalau kamu ingin keluar dari sini hidup-hidup, Krishna bukan anakku. Lalu di mana anakku yang kamu kandung dulu Mia? Di mana Mia? Di mana jawab? Aku juga tidak tahu kalau itu adalah bukan anakku, Mas. Tapi yang jelas aku telah melahirkan anak laki-laki untukmu. Seperti apa yang kamu inginkan. Tapi kalau anak itu ternyata bukan anak saya, mana aku tahu, Mas. Aku tidak mengerti, Mas. Aku tidak tahu. Tapi aku pernah bilang sama Mas, siapa tahu anak itu tertukar di rumah sakit kan, Mas. Pembohong kamu Mia. Mia, jawab Mia. Jawab. Jawab yang benar.
atau aku paksa kamu untuk mengakuinya? Jawab, Mia, jawab! Mas, maaf mas, aduh, sakit mas, ampun mas. Mas, jangan mas, jangan mas, mas apa udah gila mas, jangan mas, jangan. Ampun mas, jangan mas. Aku memang sudah gila, Mia. Itu semua karena kamu. Sekarang tergantung kamu, Mia. Kamu mau jujur atau aku paksa kamu untuk ngaku, Mia? Ampun mas, ampun. Krisna kamu bukan anakku mas, ampun. Lalu di mana anakku yang sebenarnya, Mia? Di mana? Hah? Di mana anakku? Aku keguguran mas. Lalu Krisna anak siapa sebenarnya, Mia? Anak siapa, Mia? Jawab! Krisna. Iya, Krisna siapa lagi? Anak kan sudah nggak ada karena kebodohan kamu. Ayo jawab, Mia. Siapa orang tuanya? Dia anak mbaknya, dia anak mbaknya, temennya si Ray. Dia meninggal saat melahirkan Krisna. Ya Allah, di mana Jamal? Aku lelah. Aku berjanji akan memaafkan Pak Hardi begitu aku dapat bertemu dengan dia dan juga dengan anakku, ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang ada di hati hamba-Mu ini, ya Allah. Yang aku inginkan hanya kami dapat berkumpul kembali. Ternyata bener juga omongan anak itu. Nih, lo lihat. Gila. Jadi bagaimana dong? Ya, kita nggak mungkin terus-terusan nyekep anak ini di sini. Bos botak pasti curiga. Tapi kita harus cepet-cepet memilih. Yang mana harus jadi bos kita? Apakah anak ini atau bos botak itu? Persetan sama si botak. Kalau memang nih anak duitnya lebih banyak, gimana kalau kita pindah bos? Oke. Tapi resikonya bos botak itu pasti mengejar kita. Sebelum kita dihabisin, kita habisin dia dulu. Gimana? Hah? Setuju? Oke. Oke? Pasti ini ulah Anton. Ternyata bener juga omongan lo. Tapi tadi lo bilang uang ini cuma hanya uang muka kan? Supaya kita nggak ngebunuh lo. Iya. Sisanya akan saya ambilkan di bank. Kapan? Lo harus cepet melunasin. Terus lo harus nambahin supaya kita bisa menghindar dari si bos botak. Saya tahu siapa botak itu. Anton yang menyuruh kalian membunuh saya. Iya kan? Bener juga anak ini ngomong. Lalu kenapa nggak kalian habisi saja dia? Saya sanggup membayar kalian 2 kali lipat. Dia mau nyanggupin kita lebih banyak bayarannya daripada si botak. Gimana? Oke. Oke, gua sanggupin. Aku memang tidak sempurna. Tapi aku benar-benar jijik ya kelakuan kamu. Tega-teganya kamu bohongin aku lebih dari 10 tahun, Mia. 10 tahun! Kamu pembohong besar, Mia. Mas, saya melakukan ini semua karena saya tidak mau mengecewakan hati Mas. Karena saya tahu Mas kepengen sekali mempunyai anak laki-laki, Mas. Kamu melakukan semua ini hanya untuk menutupi semua kesalahan kamu sendiri, Mia. Aku nggak bisa maafin kamu, Mia. Nggak bisa. Dan dengar, Mia. Kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun
sedikit pun dari hartaku karena kebodohan kamu ini. Aku akan memulakan Krishna kepada keluarganya. Tidak, Mas. Tidak. Orang tuanya sudah meninggal, Mas. Dia lebih baik berada di antara keluarganya. Jangan. Jangan. Aku mohon jangan. Dia akan sedih, Mas. Jangan, aku mohon, Mas. Mas bisa merahasiakan semua ini kan, Mas. Itu bukan urusan kamu. Dan kamu masih harus tetap di sini sampai semua urusan selesai. Apa ayah juga tahu apa yang terjadi sama Jamal? Julia, kamu bicara apa, nak? Demi Tuhan, ayah nggak pernah menemui dia. Iya, aku tahu Om Rey nyuruh orang buat nyelakain Jamal. Pokoknya ayah harus cari dia. Aku tahu mereka berdua bermusuhan gara-gara ayah. Aku nggak mau lagi ya nanggung malu buat kedua kalinya. Aku cinta sama Jamal. Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, lihat aja ya, ayah akan nyesel kalau udah ngelihat mayat aku. Julia, jangan bertindak bodoh, Julia. Ayah janji. Ayah akan mencari dia. Halo, Julia. Keluarga kamu memang keluarga bajingan. Orang itu bilang kalau Jamal udah meninggal, Mbak. Ya Allah. Julia, kamu yakin? Aku juga nggak tahu harus percaya apa enggak. Allah, cobaan apa lagi ini? Mbak baru berharap kalau Mbak bisa berkumpul lagi sama Jamal. Tapi mungkin aja sih Mbak orang itu bohong. Soalnya dia nyebut-nyebut nama om aku seakan-akan om aku yang mau nyuruh dia untuk ngebunuh Jamal. Terus kamu kenapa nggak lapor polisi? Aku udah coba berkali-kali telepon ke Om Rey, tapi nggak diangkat-angkat, Mbak. Dan kayaknya nggak mungkin deh kalau om aku yang ngelakuin itu. Jadi karena dia om kamu pikir dia nggak bisa berbuat jahat? Apa kamu pikir semua keluarga kamu baik-baik? Mbak Mbak harus lapor polisi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.